kami hormati kepada Bapak Indra Setiawan SDMSI selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun. Yang kami hormati Bapak Sumaryono SD, Direktur Utama Perumda Air Minum Arta Dharma Purbaya Kabupaten Madiun. Yang kami hormati kepada Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, Bapak Feli Murdianto. Yang kami hormati kepada Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Madiun, Gus Khotimul Anam, yang kami banggakan. Dan sekaligus para sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan kali ini, detik ini, kita masih diberi hidayah, maunah, taufiknya, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salamnya Allah tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara Tadarus Ramadan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Madiun dengan tema stabilitas harga pokok pangan di Kabupaten Madiun, kita mulai. Alangkah baiknya kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Subhanallah, dan menyanyikan Mars Angsa. Acara yang ketiga adalah sambutan dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Madiun. Yang kelima adalah doa pas penutup, dilanjutkan nanti dialog secara sehat dengan para narasumber, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun, Direktur Utama Perumda Air Minum Arta Dharma Purbaya Kabupaten Madiun, dan bersama juga Direktur BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab sekali saja. Semoga acara pada malam hari ini selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat, barokah fi dunya wa dunyal akhirah. Ala hadiniyah min kulli niyatin shalihah wa li kulli man nawa. Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Subhanallah, dan menyanyikan Mars Angsa. Kepada yang bertugas, kami bersilakan. Kepada para diri dimohon untuk berdiri.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Madiun. Kepada beliau, sahabat Khatibul Anam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, semangat. Masih diberi kesehatan dan semangat bagi sahabat-sahabat untuk terus berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor untuk menjadi derek para kiai, menjadi benteng ulama dan menjadi pagar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah semangat dari Gerakan Pemuda Ansor. Yang terhormat, sebelumnya mungkin sholawat serta salam juga senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semuanya bagian umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Bapak Indra Setiawan, yang terhormat Bapak Dirut PDAM, ya kan, guyonane iki sponsor utamane ini. Iya kan? Minumannya apa? Yo iki. Oke, kemudian dari Dirut PPR gitu, Dirut PPR Kabupaten Madiun. Jadi matur suwun, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya silaturahim dengan sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Madiun, yang mana mungkin tadi saya ngobrol di belakang nggak jarang, bahkan nggak pernah, ya kan, dengan para pimpinan daerah kita misalkan, itu hampir nggak pernah. Padahal kita sebagai pemuda, jadi kalau pemuda Nahdlatul Ulama itu selalu mungkin penting juga kita melihat situasi yang di wilayah kita masing-masing, ya kan. Kemudian sebenarnya seperti apa sih kinerja di Kabupaten Madiun, misalkan dalam hal, misalkan temanya hari ini adalah berat sih memang temanya, sebenarnya enggak lah, poro-poro ini memang yang dilaksanakan setiap hari, ya kan, stabilitas harga pangan pokok gitu kan, kebutuhan kita semuanya kan gitu, kebutuhan kita semuanya. Jadi sebenarnya sederhana berangkatnya, sederhananya artinya dari yang pertama kita tidak lepas, kita didahului PJNU yang seperti yang saya sampaikan, kita didahului dari ketua rapat, ya kan, kebetulan alhamdulillah, mohon maaf Pak Tony lupa, bendara umum NU periode sekarang, mohon maaf ya Pak Yai Tony gitu, mohon maaf yang kami hormati Pak Bendara NU yang juga calon kepala dinas ya. Sekarang magang sih. Amin. Ya Bendara NU sekarang beliaunya. Jadi didahului PJNU meramaikan di bulan Ramadan kegiatan-kegiatan Ansor apapun itu. Nah, kajian-kajian, alhamdulillah kemarin di zona selatan juga, ya kan, ada kegiatan simposium Sohibah Yasrib. Kita kemarin yang pertama juga ngomong isu nasional, juga ngomong moderasi beragama dengan Pak Kepala Kemenak, dengan Ketua FKUB dan juga Bapak Ketua Tanfidiyah kita.
Kemudian nanti pada hari ini sebenarnya temanya sederhana tadi. Kita itu selalu merasakan, selalu mendapatkan berkah Ramadan, ya kan? Berkah Ramadan, bahwa kenaikan harga pangan, kenaikan harga apapun di bulan Ramadan itu kayak hampir pasti, ya kan? Terus sejauh mana sih, misalkan dari dinas-dinas Madiun, dari dinas-dinas ataupun kan ada operasi pasar, sejauh mana efektivitas di Madiun misalkan, atau misalkan di konteks sumber daya alam misalkan, apakah juga kemudian tarif PDAM munggah ora misalkan, ya kan? Kemudian apalagi misalkan sekarang punya produksi air khusus buat warga Madiun, ada harga spesial enggak misalkan kan gitu, apakah khusus yang berKTP Madiun harganya sekian misalkan, jangan-jangan seperti itu. Jadi ini kan kebutuhan pokok juga, ngomong air mineral, air apa namanya, air sehat, ya kan? Alhamdulillah kita sudah tidak tergantungan dengan air mineral yang terkenal itu misalkan gitu, Aqua dan lain, kita sudah punya ini misalkan Joiki. Kurang lebih seperti itu. Muka-muka harganya kan lebih miring karena kita warga Madiun, kurang lebih seperti itu. Nah, yang dari Bapak sumber keuangan ini sumber alam, sumber keuangan Bapak BPR, misalkan kan juga kita minta misalkan menyampaikan sejauh mana sih UMKM Madiun apa namanya mengakses misalkan gitu, apakah ini utuh dipersulit misalkan UMKM harus milih misalkan, ya kan? Padahal misalkan kalau ngomong bukan hanya kenaikan harga pangan, otomatis ketika ramainya konsumsi, ya kan, otomatis kan penambahan modal dan lain-lain. Terutama teman-teman ini kan mau babat KB Pak, di Ansor itu mau babat KB, ya kan. Jadi banyak juga yang berdagang, misalkan ada sahabat dari Ketua Mejayan itu, sahabat Mahfud itu, saya yakin di hari Lebaran itu juga dagang kambingnya juga masih naik kan omsetnya. Jangan-jangan butuh penambahan modal atau gimana, sejauh mana akses ini misalkan ya di dinas perdagangan, kemudian mengatur pasar ataupun bagaimana kenaikan ini benar-benar menjadi berkah bagi orang-orang Madiun, petani-petani di dagangan, petani di wilayah Madiun ini benar-benar merasakan enggak dari hal sederhana seperti inilah, bukan kemudian ya sebenarnya ya pembacaan awalnya malah dari isu nasional dan lain-lain, ya kan, dari isu nasional dan lain-lain, ya tetap dengan tema itu, tapi kita sederhanakan aja lah, ngobrol santai. Karena 2 hari yang lalu bapak-bapak itu konfirmasi ke saya, berat sekali Gus, Gus. Enggak lah, yang penting kita silaturahim, ya kan. Ini nanti semuanya perwakilan dari PAC ini Wungu, ya kan. Kemudian Dolopo, ada Jiwan, Bonsari, ini ketua pengurus-pengurus di wilayahnya masing-masing. Biar juga kita saling mengenal. Kalau bahasanya Pak PDAM, PDKT tadi, tapi ada keterangannya tadi nanti PDKT ini. Pendekat bagaimana kita bisa sinergis. Jadi tema besarnya itu adalah membangun gerakan satu barisan. Kalau teman-teman Ansor sudah nggak asing dengan ini, tapi bagaimana sinergitas, meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah, ini yang paling penting bagi kita, ya kan? Jadi dari hal sederhana yang seperti ini, kemudian kita tidak terpengaruh dengan isu-isu hangat hari inilah yang pasti. Kalau obrolan hangat di belakang aja nanti Pak ya. Kalau obrolan ini kita santai aja. Hari ini jangan terprovokasi kemudian karena lagi ini kan lagi hangat ini hari ini kan, juga berangkatnya kemudian dari hal-hal sebenarnya kebutuhan pokok misalkan, ya kan, BBM, minyak dan lain, tapi saya kira itu kita lebih luas saja, lebih luas tapi lebih kecil di skup Madiun, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari PAC, alhamdulillah ini perwakilan dari semua PAC, dan ada yang paling datang pertama tadi kayaknya dari Bonsari kayaknya ya. Bonsari dan dagangan gitu. Kemudian Dolopo, Jiwan, ada PAC mana? Oh Kare ya, Kare yang pertama ya. Kare ini yang dari jauh, Kare ini saya bocori ini ada penilaian loh dari cabang, kehadiran dan delegasinya itu dinilai. Karena nanti di pertemuan terakhir nanti kita akan ada istilah semacam reward lah buat PAC sejauh mana mengikuti sesuai undangan. Kita nggak sengaja memang tidak meliput, biasanya saya juga. Jadi bagaimana mengirimkan delegasinya, tupoksinya seperti apa, ini yang kita nilai, kurang lebih seperti itu. Jadi
ngomong satu barisan, kalau dalam internal kita satu komando, kita itu satu gerbong, ya kan ya. Kalau sudah kita undangan saya share di grup ketua, mungkin yang lain mau delegasi siapa-siapa itu urusan ketua. Nah kalau ketuanya nggak komunikatif berarti nggak datang, gitu aja. Sederhana, kita evaluasinya mudah. Terima kasih juga dari Wungu, Balirjo ini tadi ya, Balirjo, yang terakhir Madiun tadi, Wonoasri, ada loh, Mejayan ini. Nah ini Mejayan salah satu yang saya sampaikan tadi Pak Din, Mejayan ini salah satu yang sudah kerjasama dengan Yoiki, moga-moga bisa tertular dengan PAC yang lain, menjadi salah satu distributor Yoiki. Oke. Mungkin dari tim ekonominya cabang itu nanti segera direspon aja. Itu mungkin sebagai sambutan dari kami. Sekali lagi saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menyempatkan silaturahim dengan sahabat-sahabat Ansor. Mungkin dalam kesibukannya masing-masing beliau-beliau ini, karena ini langsung Pak Dirutnya dan Kepala Dinasnya langsung. Jadi ini luar biasa dan semoga berkah Ramadan, ya kan, barokah Ramadan, manfaat hikmah dari Ramadan ini bisa benar-benar kita dapatkan, dan seperti juga la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertambah takwa kita dan tetap iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan dialog tentang stabilitas pangan pokok di Kabupaten Madiun yang akan dipandu oleh moderator Agus Purwanto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku yang kami hormati, dan kami hormati kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun, yang kami hormati kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten Madiun, yang kami hormati kepada Direktur BPR Kabupaten Madiun yang pada malam hari ini hadir dengan sahabat-sahabatku yang tercinta ini. Memang sahabatku, di dalam tema adalah membangun satu barisan, bahwa gerakan pemuda Ansor ke depan selalu satu barisan, baik satu barisan dengan internal maupun eksternal, maupun dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Madiun. Kita semuanya harus selalu bergandengan tangan, baik terkait dengan isu internal, nasional maupun internasional. Dalam tema ini adalah stabilitas harga pokok pangan di Kabupaten Madiun. Memang tentu sahabat-sahabatku tahu bahwa sebelum Ramadan harga bahan pokok naik luar biasa, keluhan masyarakat juga baik itu beras, minyak maupun yang lain-lain. Tentu perlu ada diskusi yang intens dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, pada malam hari ini kita hadirkan Kepala Dinas Perdagangan, Direktur PDAM Kabupaten Madiun, Direktur BPR secara ekonomi keuangan, secara pengairan, secara perdagangan. Sudah kumpul pada malam ini. Sahabat-sahabatku, mari tentu kita langsung dialogkan. Mungkin nanti sahabat-sahabat bisa memberikan suatu pertanyaan kepada para narasumber yang pada malam hari hadir. Pada malam hari ini hadir untuk Bapak Indra Setiawan, Sarjana Teknis MSc yang pada malam ini.
Terus menurut bagaimana Pak? Menurut Bapak secara pandangan Dinas Perdagangan pada malam hari ini melihat dengan situasi kondisi bahan pokok yang setiap hari naik, bahkan minyak sampai hari ini 28.000 per kilo. Ya, minyak apa nih? Minyak goreng dan lain sebagainya. Itu menurut Dinas Perdagangan, monggo. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Ketua Ansor Kabupaten Madiun, kemudian yang saya hormati dari Sekretaris NU Dir Pak Tony, kemudian Bendara, mohon maaf, Bendara. Kemudian yang kami hormati Pak Agus yang kebetulan jadi moderator, kemudian Pak Direktur DDAN, Pak Direktur BPR yang saya hormati, dan teman-teman bapak-bapak hadirin yang hadir pada malam hari ini. Tentunya pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kami sangat senang sekali pada malam hari ini bisa diundang sebagai sebagai tamu untuk bisa memberikan penambahan wawasan yang lebih spesifik. Mungkin kami nanti akan memberikan satu wawasan terkait dengan masalah bahan pokok karena memang itu menjadi tugas kami dari aspek perdagangan. Mungkin langsung saja tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Moderator. Mungkin kita lebih baik akan bicara di awal bahwa terkait dengan stabilitas harga pokok ini itu merupakan satu indikator penting, di mana kalau kita ngomong stabilitas harga itu kan selalu berbicara harga ekonomi ya, artinya bahwa erat kaitannya dengan masalah inflasi. Inflasi di sini itu rendah, jadi stabilitas diharapkan bisa menunjukkan satu nilai inflasi yang rendah. Artinya inflasi di sini kan masalah harga. Ya. Kalau terjadi kenaikan yang terus-menerus, tidak hanya satu item, tapi mungkin beberapa item terhadap bahan pokok, itu baru dikatakan mempunyai efek kepada inflasi. Dan kalau sudah ngomong ekonomi, masalah kenaikan harga, penurunan harga, itu tidak lepas dari masalah ekonomi ya. Kalau permintaan tinggi, penawaran rendah, pasti harga akan tinggi. Tapi kalau permintaan rendah, penawarannya tinggi, harga pasti turun. Itu sudah hukum ekonomi. Nah, konteksnya terkait dengan masalah stabilitas harga di sini, di kami khususnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun ini, itu kita ada indikator-indikator, yaitu kita memakai indikator pasar daerah sebanyak 9 pasar daerah di Kabupaten Madiun. Itu kita ada pemantauan harga. Jadi harga pokok ya, harga pokok itu mulai dari beras, cabai, minyak goreng maksudnya, kemudian bawang merah, bawang putih, gula, ada 13 item kalau nggak salah. Kalau dulu bahan pokok itu ada 9, namun di peraturan yang baru itu nanti bapak-bapak bisa browsing deh, itu aturannya ada jelas. Kami juga lupa persis aturannya nomor berapa, tapi saya kira gampang lah di Google, tentang Google itu bisa kita cek. Itu ada 13 item. Nah, kemudian bagaimana caranya? Itu kita ada pemantauan yang setiap hari kita pantau, kemudian kita rilis melalui sistem yang dibuat oleh pemerintah provinsi ya, Pak. Ini kebetulan Pak Tony ini juga teman kami yang kebetulan bergabung di dinas kami. Jadi namanya Siska Perbapo. Nanti Bapak bisa browsing. Nah, nanti dari situ akan ketahuan setiap hari. Nah, kemudian untuk antisipasi yang kita laksanakan terkait nanti ada antisipasi
bahwa kalau ini menjelang Lebaran cenderung naik, itu biasanya memang tren kenaikan atau tren harga itu kita ambil katakanlah bulan Maret kemarin ya, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 28 kebetulan kemarin yang barusan kita rapatkan. Itu ada beberapa item di situ. Kalau stok kita juga ngecek stok ketersediaan ya, ketersediaan stok itu ada di pasar-pasar itu. Kalau itu trennya cenderung menurun, nah itu yang menjadi warning. Warning artinya apa? Bahwa nanti akan terjadi kenaikan harga. Karena apa? Ketersediaannya turun. Nah turunnya ini kenapa? Itu ada banyak faktor. Satu contoh, kalau kemarin itu cabai itu mengalami penurunan. Itu kalau dari aspek pertanian, memang musim hujan itu katanya cabai memang tidak panen atau bagaimana gitu. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Jadi kenapa kok cabai itu jadi mahal? Itu mungkin juga faktor musim, karena ternyata cabai itu tergantung dari masalah musim. Kemudian kayak tadi disampaikan moderator masalah minyak goreng ya. Kalau kita ngomong masalah minyak goreng memang itu kan secara nasional ya. Itu kemarin terjadi beberapa kenaikan, khususnya yang kemasan. Nah kenaikan ini penyebabnya apa? Kalau kita tahu semuanya memang kenaikan ini disebabkan oleh bahan dasar minyak goreng yang namanya CPO ini mengalami kenaikan, sehingga pasti produksi minyak goreng menjadi naik. Kemudian kalau kenaikan itu terlampau tinggi, nah itu adalah peran pemerintah di situ masuk. Artinya apa? Mungkin ada kebijakan kemarin yang sudah dikeluarkan, yaitu ditetapkanlah harga eceran tertinggi. Kemudian karena harga eceran tertinggi ini sudah dianggap tidak terlalu ini, akhirnya dicabut kemudian dikeluarkan bahwa ini didasari harga ini adalah harga keekonomian. Harga keekonomian itu adalah diserahkan kepada pasar. Jadi kalau memang, ya mohon maaf ya, kalau memang kita itu mampu, ya kita memang bisa beli. Kemudian kalau memang tidak mampu, disiapkanlah yang namanya minyak curah. Nah minyak curah inilah yang menjadi barang yang boleh dikatakan disubsidi oleh pemerintah, HET-nya ditetapkan. Jadi seperti itu. Jadi terkait stabilitas ini memang peran pemerintah sangat-sangat dibutuhkan, karena kita juga harus memantau, karena erat kaitannya dengan masalah kemampuan daya beli khususnya kan gitu ya, kemampuan daya beli. Nah kemampuan daya beli ini diukur dari mana? Ya dari bagaimana pertumbuhan ekonomi, semacam misalkan tingkat penganggurannya itu tinggi apa rendah. Kemudian pendapatan per kapita, kalau itu sudah ngomong tingkat pengangguran tinggi, berarti pendapatan per kapitanya pasti akan turun. Nah itu nanti harus bagaimana solusi pemerintah. Jadi kalau sudah ngomong masalah harga itu sangat luas sekali. Tadi yang di awal kami sampaikan, itulah salah satu upaya dari Dinas Perdagangan khususnya Kabupaten Madiun dalam hal ini, itu bagaimana kita untuk mengantisipasi terjadinya satu lonjakan harga bahan pokok. Jadi melalui pemantauan harga itu yang ada di 9 pasar. Kemudian itu tiap hari, kemudian kita rilis melalui Siska Perbampo ya. Di situ tiap hari kelihatan. Nah nanti dari situ juga kita melaksanakan satu pengecekan terkait dengan masalah stok ketersediaan khusus bahan pokok. Kalau itu mengalami tren penurunan, berarti kita harus mengantisipasi akan terjadi lonjakan harga. Lah antisipasi kita apa? Ya kita melakukan satu data contoh kayak misalkan kemarin bawang putih, bawang merah dan cabai kalau nggak salah itu mengalami penurunan. Nah itu kita berupaya mengumpulkan misalkan pengepul dagang yang ada di pasar yang besar. Nah itu nanti kita cek mereka itu bagaimana, kita bisa memprediksi.
Sehingga kalau itu masih dikatakan wajar, mungkin peran pemerintah tidak terlalu ini, artinya diserahkan pada masalah keekonomian tadi, pasar. Tapi kalau itu tidak wajar sampai terjadi kelangkaan, nah disinilah peran pemerintah masuk. Artinya apa? Mungkin nanti pemerintah melakukan subsidi. Subsidi itu adalah pemerintah beli, dijual kepada masyarakat dengan harga yang rendah. Pemerintah belinya itu harganya normal, Pak. Normal, kemudian dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Artinya memang di sini jelas segmennya masyarakat mana yang memang harus kita subsidi. Artinya itu adalah bersifat bantuan. Nah, tadi mungkin seperti disampaikan masalah BBM. Itu contoh BBM waktu awal dulu ada premium. Premium itu boleh dikatakan disubsidi oleh pemerintah. Artinya disubsidi di sini adalah semuanya serba dibatasi karena memang peruntukannya untuk segmen masyarakat yang memang perlu disubsidi. Biasanya nanti kuotanya pun juga sangat terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, begitu mungkin dirasa sudah tercukupi semua, mungkin masyarakat harus beli tingkat yang lebih atas. Yang saat ini disubsidi itu pertalite ya, pertalite. Pertalite itu termasuk BBM bersubsidi. Nah itu kuotanya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya karena memang di sini pertalite itu hanya pada segmen masyarakat yang memang dirasa perlu untuk disubsidi. Seperti itu Pak, mungkin secara umum. Nanti monggo, nanti kalau mau teman-teman tanya, insya Allah nanti kita sharing. Mungkin dari kami demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Teguh, sudah perlu diketahui bahwa dari dinas perdagangan, dari gejolak-gejolak di masyarakat yang terjadi, yaitu kenaikan harga pokok yang signifikan luar biasa ini, bahwa perdagangan itu sudah melakukan suatu tindakan. Yang pertama adalah controlling pasar yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan. Yang kedua, mengontrol stok bahan baku. Ketika nanti bahan baku dan bahan yang naik itu tidak, stoknya habis, nanti pemerintah akan membelinya semuanya dan dijual ke masyarakat dengan harga yang murah. Itu tindakan-tindakan yang salah satunya dari pemerintah Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan itu semua nanti kita rasakan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi sahabat-sahabat, sebagai tangan kanannya lingkungan masyarakat dan nomor warga di sekitar, nanti bisa disampaikan bahwa Kabupaten Madiun tidak tinggal diam terkait dengan kenaikan bahan pokok ini. Yang kemudian kepada Bapak Dirut PDAM yang pada oke, dari pandangan dari keuangan yaitu Bank BPR Kabupaten Madiun, melihat dengan situasi ini Pak, kita santai seperti cangkruan kemawon, santai mawon. Kita mungkin ada pandangan-pandangan atau mungkin inflasi yang terjadi di dalam Kabupaten Madiun dan bagaimana untuk solusi-solusi pangan-pangan ini. Apakah nanti ini dipinjami uang secara gratis dengan 0% dan sebagainya? Itu mohon ribut solusinya. Mohon pandangan dari BPR itu bagaimana untuk Kabupaten Madiun, khususnya warga masyarakat Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan. Mari, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ikut Pak Indra, yang terhormat Bapak ya. Bapak-bapak, utamanya Ketua HGP Ansor Kabupaten Madiun beserta seluruh jajaran pengurus, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, serta Bapak Direktur Utama Perumda, dulu namanya PDAM, sekarang sebenarnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. Sedangkan kami Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. Nama singkatnya sudah logo kami yang baru Bank Madiun, Pak. Oke. Prinsipnya ini sebenarnya bahasan yang kalau disingkat dari sisi tema
stabilitas harga pokok pangan. Nah ini kami sendiri kan, aduh ini mau bicara apa nih ya untuk saya. Tapi kami akan sedikit berusaha sharing Bapak, ini pengaruh dan peran kami sebagai di perbankan gitu. Kalau dibilang stabilisasi harga pokok pangan mempengaruhi, iya Bapak. Sudah beberapa kali kondisi bahwa ketika tidak terjadi stabilitas harga, utamanya pokok, akan mempengaruhi harga-harga lainnya naik. Tadi Pak Kadis Berdakop UM sudah menjelaskan kalau terjadi secara umum kenaikan barang-barang maka inflasi akan naik. Nah ini mungkin sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah ini pengaruhnya buat kami Pak. Secara umum penjelasannya bank itu seperti apa sih Pak? Kami itu kan lembaga intermediasi ya. Kami bank atau BUMD milik pemerintah Kabupaten Madiun. Anak kandungnya kan, pemerintah Kabupaten Madiun. Kami diberikan amanah untuk bisa menjadi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu apa? Menghimpun dana masyarakat yang kemudian dalam bentuk tabungan dan deposito tentunya di kami. Kemudian kami salurkan lagi dalam bentuk kredit kepada masyarakat kembali. Nah, ini berarti uangnya masyarakat sebenarnya. Jadi kalau kami berusaha menyalurkan kredit masyarakat itu ya uangnya masyarakat juga Pak. Mohon izin kalau sampai tidak kembali itu nggak dibayar, nanti yang para penabung apa deposannya itu siapa yang nanti kembalikan uangnya kan itu gitu. Nah, pengaruhnya sangat besar Bapak ketika harga-harga naik, inflasi naik, terutama mempengaruhi daya beli masyarakat dan terutama nanti daya atau kemampuan mengangsur. Nah ini utamanya kalau sudah menjadi nasabah, sudah menjadi debitur kredit, punya kewajiban, kebetulan harga-harga naik secara umum dan sangat mempengaruhi, mungkin kalau pengusaha-pengusaha mikro kecil akhirnya terbatas juga jualannya, labanya terbatas, pendapatan terbatas, dan untuk ngangsur gimana ini? Nah, itu sangat mempengaruhi kami. Di era pandemi ini Bapak, alhamdulillah pemerintah melalui OJK juga punya kebijakan yaitu relaksasi dan restrukturisasi kredit. Ini sangat membantu bank sendiri maupun pelaku usaha untuk prinsipnya menangguhkan atau menunda pembayaran, bukan menghilangkan kewajiban bayar ya, tapi menunda. Nah kaitannya dengan stabilitas pokok ini, udah di era pandemi seperti itu aja sudah memukul kondisi perekonomian, apalagi kalau sampai tidak stabil juga yang mungkin perlu diatur oleh pemerintah. Masyarakat tentunya seperti ini Bapak. Kebetulan biasanya kalau menjelang hari raya atau ini Ramadan itu kan kenaikan harga bahan pokok itu pasti terjadi. Pasti pelaku usaha perlu modal nih. Nah, ujungnya kan yuk nyari tambahan modal di bank. Nah kami biasanya untuk penyaluran kredit ini meningkat. Nah, seperti itu biasanya polanya. Tapi dalam situasi perekonomian yang mungkin pelaku usaha memperkirakan ini nanti ketika nanti pinjam bank tapi satu sisi nggak stabil, terus daya beli masyarakat kurang, yang beli produk saya siapa? Terus kalau seperti itu, kalau produk saya nggak laku, saya bayar angsuran bank pakai apa? Nah ini ada sebagian yang memang menunggu, ntar dulu lah pinjam saya kebutuhan. Nah ini bisa jadi anomali kok, biasanya menjelang Ramadan atau pas saat Ramadan menjelang Lebaran ini tinggi nih kok, terkesan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinannya seperti itu Bapak. Nah peran kami di sini seperti tadi juga sudah Bapak Ketua BP Ansor menyampaikan, apa ini mungkin apakah bisa untuk akses ke kami. Saya sedikit cerita Pak, mungkin sedikit promosi juga, bahwa kami punya 17 kantor kas di Kabupaten Madiun Pak. Satu kantor pusat di Jiwan itu, lainnya tersebar di seluruh kecamatan. Bahwa kami milik pemerintah Kabupaten Madiun, tapi kami juga punya kantor cabang di kota lain, yaitu di Ngawi, Nganjuk, Bojonegoro, dan Oktober kemarin kita buka di Ponorogo. Nah, jadi semoga bisa jadi kebanggaan kita semua bahwa BUMD miliknya Kabupaten Madiun itu sudah sampai ke kabupaten lainnya, sehingga yang saya uangnya masyarakat kabupaten lainnya
bisa lah ditentukan kami juga karena kita cuma dana. Tapi tentunya kita salurkan kembali ke masing-masing masyarakat ya. Misalnya di cabang-cabang lainnya juga kita juga berupaya membantu pelaku usaha di sana. Sehingga secara umum kami selain di Kabupaten Madiun juga di kabupaten lainnya. Nah, pada saat ini ketika mungkin kami perkirakan lonjakan permintaan kredit, kami juga ada promo. Ya, ini memang kalau dibandingkan dengan bank umum Bapak, mungkin bisa jadi produk tertentu kami kok masih mahal gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu nabung mendepositokan ke kami tentunya lebih tinggi. Nah, berarti kulaannya kita tinggi ya. Nah, jualnya tertentu. Boleh kami sampaikan sedikit promosi, saat ini kami punya produk 0,86 flat per bulan. Kami murni flat Bapak. Murni flat itu gini, angsurannya pokok dan bunga itu benar-benar sama. Jadi kalau misalnya saya sebut pinjem 10 juta 2 tahun, nanti bayar rutin ngangsur tertib, dalam 1 tahun pasti sudah berkurang pokoknya menjadi 5 juta. Nah, jadi benar-benar separuh. Mungkin ada bank tertentu yang pakai sistemnya lain, kok sudah 1 tahun kok pokoknya sisanya masih banyak. Nah, itu ada. Tapi kami murni flat. Namun demikian kami juga punya produk musiman Bapak. Produk musiman misalnya ini Bapak Ibu, Bapak-bapak semua ini punya usaha yang sifatnya saya pengen 3 bulanan aja lah ini mengejar target untuk lebaran, bisa Bapak. Nanti misalnya mau lebaran haji, ya, bapak-bapak mau untuk pulaan kambing tertentu aja, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dimungkinkan. Nah, tapi kalau jangka waktunya tertentu supaya angsurannya lebih ringan, menyesuaikan ketentuan, menyesuaikan kemampuan, ya panjang sesuai aja dengan kebutuhan kemampuan. Nah, perlu kami sampaikan Bapak bahwa kami sebagai lembaga intermediasi atau perbankan juga punya kewajiban memberikan literasi. Literasi ini suatu ilmu atau pengetahuan bagaimana perilaku kita dalam mengambil keputusan untuk mengelola keuangan. Saat ini mungkin Bapak Ibu ada yang berinvestasi, yang mungkin konvensional tabungan atau deposito, tapi mungkin ada yang marah ya ditawarin investasi tertentu, dijanjikan return atau pengembaliannya itu atau labanya Pak tinggi. Nah, ini hati-hati Pak, jangan tergiur juga. Masa dengan menanam investasi cuma sekian aja bisa bunganya tinggi sekali 50% Pak misalnya, itu kan cukup tidak masuk akal. Nyun sewu Bapak Ibu pelaku usaha misalnya jualan depot sama depot makan, warung makan, angkringan, kopi itu berapa sih ya paling itu bisa diatur lah. Itu kok bisa berikan return tinggi, hati-hati Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak kaitannya sama stabilitas harga pokok pangan itu sangat mengaruhi kami, tapi kami juga punya peran di situ. Artinya kalau Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, boleh untuk melakukan top up kredit atau mengambil modal kembali, atau kalau mungkin sedang mengalami kesulitan usaha bisa lakukan untuk pengajuan relaksasi sesuai kemampuan. Ini bukan berarti untuk tidak membayar ya. Tapi kalau bapak-bapak semua ini atau keluarga butuh modal, kami persilakan juga bahwa dalam momen-momen seperti ini kita juga ada promo. Tadi sudah saya sampaikan kami tersebar di semua jaringan Bapak di 15 kecamatan Kabupaten Madiun ada. Silahkan dan bisa kontak kami, pusatnya di Jiwan. Kami akan melayani sebaik-baiknya. Kami juga akan berupaya Bapak meningkatkan layanan. Perlu kami sampaikan bahwa ke depan kami juga harus bisa menaikkan layanan secara digital nantinya Bapak. Kami akan berupaya untuk pembayaran apapun. Masa kita tidak bisa seperti minimarket yang kalau Bapak ke sana sekedar beli rokok pasti ditawarin ya Pak pulsanya sekalian. Nah, kita nanti bisa aja Pak kasir kita nanti ke depan Pak pulsanya sekalian Pak bayar PDAM. Nah, bayar itu harapannya juga nanti ke depan juga pajak Kabupaten Madiun di kami semua. Nah, itu juga kami juga akan berupaya Pak. Sekarang ini kan eranya non tunai. Kalau mungkin putra, putri, putu dan sebagainya sekarang tahunnya kan ada dompet marketing itu ya. Ini nggak boleh nyebut merek ya. Bayarnya pakai apa? Biasanya kan pakai tertentu.
Nanti harapan, nah ini kan sedikit mirip-mirip. Ke depan kita akan create Madiun Pay, Pak. Ya, itu bisa bayar semuanya, bisa diakses. Nah, nanti baru kita create. Ini saya sedikit promosi dalam artian ini BUMD milik Kabupaten Madiun yang tentunya milik kita semua. Kalau kita bisa meningkat layanan, nanti Pak Indra mohon izin semua UMKM-nya, nasabah atau pelanggannya atau konsumennya nanti kalau mau beli scan QRIS Madiun Pay, punya Madiun Pay semua. Bahkan yang saya tukang parkir tinggal pakai QRIS-nya aja, biar parkir pakai Madiun Pay. Nah itu ke depan harapan kami Pak, ini bisa menjadi sebuah momentum bahwa mungkin saat ini belum semua ya, belum semua memperlakukan atau bertransaksi menggunakan non tunai, tapi ke depan pasti akan tiba waktunya itu Bapak. Bahkan yang itu saya sampaikan di kota-kota tertentu itu bayar parkirnya sudah pakai e-wallet tadi, dompet digital, pakai scan yang dulu nyebutnya barcode, kan ada bar ini QRIS itu yang kotak itu Pak. Kalau kita mungkin paling gampang itu kalau masuk ke mall kemana sudah pakai Peduli Lindungi ya, scan QR itu ya. Nah itu nanti ke depan seperti itu Pak. Jadi harapannya ini mumpung ada Pak Kadis Departemen UM, nah, ini kita bisa bersinergi untuk Pak nanti launchingnya Madiun Pay, saya minta tolong ada UMKM, nah, mungkin pejabat tertentu Pak Bupati atau Pak coba pakai bayarnya pakai Madiun Pay, bisa gitu kan, jadikan lompatan. Nah harapan kami Bapak dengan adanya seperti ini kami pelayanan, tentunya ini bisa jadikan motivasi kita semua, juga masyarakat harapannya terbantu. Bahkan ke depan kita inginlah kita bersinergi semua, termasuk sama-sama ya Pak, namanya stabilitas bahan pokok pangan ini kan jadikan sebuah diskusi. Ini baik, saya juga merasa terhormat bisa diajak sharing ke sini, matur nuwun bisa diundang. Harapan kami nanti dengan adanya diskusi yang seperti ini ke depan bisa berkembang lagi, bisa didengarkan oleh semua pelaku usaha. Mungkin akhirnya mengenal kami, ini kami dari BPR, ini Pak Sumaryono dari PDAM, program ya Pak sekarang ya. Kemudian pendek, akhirnya kenal. Dan ini mungkin karena informasinya ditayangkan ya Pak ya, ini di YouTube, mungkin juga ada rekamannya. Ke depan harapan saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, semua kalangan, khususnya di sini GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, bisa turut membesarkan Kabupaten Madiun. Kami juga berperan aktif nantinya, harapannya juga bisa turut memiliki BUMD yang ada di Kabupaten Madiun. Demikian sharing kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BPR Kabupaten Madiun tentunya ternyata juga mengalami kendala terkait dengan stabilitas bahan pokok. Ketika naik, perbankan pun juga kelabakan, kurang duit. Jadi investor pun juga jarang untuk menginvestorkan dana untuk menghidupi bahan pokok yang hari ini luar biasa naiknya. Dari minyak goreng 14.000 menjadi 28.000 rupiah. Masyarakat tercengkang oleh itu. Tentu BPR pun juga mempunyai program-program yang sudah disampaikan oleh Direktur BPR Kabupaten Madiun yang ikon yang terbarunya adalah relaksasi, yaitu bagi yang sudah menjadi nasabah BPR bisa mengangsur di pending setelah lebaran dulu. Tapi ada maksimal masa pun terkait dengan hal-hal tersebut bisa dikomunikasikan di BPR. Yang selanjutnya BPR pun juga mempunyai produk-produk yang lain bisa dikomunikasikan juga. Namun terkait dengan juga kenaikan harga pokok pangan ini juga perbankan juga mengalami inflasi, mengalami penurunan nasabah, mulai kolab di dalam pengangsuran bulanan. Nah ini juga polemik. Ini polemik berdampak dengan harga pangan yang selalu naik. Nah, tentu ini pandangan dari Direktur BPR Kabupaten Madiun.
Yang terakhir yaitu pandangan dari Direktur PDAM yang pada hari ini hadir. Mungkin ada solusi atau tetap minum air aja nggak usah pilih bahan pokok. Ini solusi. Kenapa sih Pak? Kok mau lebaran yang dinaikkan? Kok nggak berlebaran aja gitu Pak? Nah itu perlu ada penjelasan yang lebih jelas agar sahabat-sahabat nanti sebagai tangan kanan warga masyarakat bisa menyampaikan, ternyata seperti ini loh. Nanti ini. Nah, mungkin pandangan dari Bapak Direktur PDAM bisa memberikan bagaimana sih? Ya, kata dia. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua JP Ansor Kabupaten Madiun, yang kami hormati Pak Kadis Indah, Pak Indra, yang kami hormati Pak Bali selaku Direktur PPR Kabupaten Madiun, Bapak Moderator Mas Agus yang kami hormati, dan yang tak lupa dari seluruh jajaran pengurus maupun anggota dari JP Ansor Kabupaten Madiun yang kami muliakan. Pertama-tama kami aturkan terima kasih atas undangannya. Jadi semoga dalam kegiatan di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Sholawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Ini kaitannya dengan PDAM. Saya selaku DRD Perumda Tata Dharma Surabaya Kabupaten Madiun pada prinsipnya merasa terhormat, sangat terhormat sekali kok bisa duduk di dalam suasana di GP Ansor. Ini saya mengistilahkan bahwa ini ngopi pinter gitu aja ya, ngopi pinter atau ngopi kalau bahasa saya itu ngopi pinter, dalam rangka untuk meningkatkan semuanya dalam tanda kutip untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Tema pada hari ini menurut pandangan kami sebetulnya suatu tema yang cukup luar biasa. Stabilitas harga pokok pangan ini, kalau di kacamata saya selaku BUMD air minum, ini sama sebetulnya, bahwa saya ini produknya juga barang strategis. Jadi air minum atau air yang kita bawa ini atau yang kita minum kepada masyarakat Kabupaten Madiun ini adalah bagian juga dari barang-barang yang bersifat strategis, atau kalau di kebutuhan pokok itu kan di Pak Indra, kalau saya airnya gitu aja. Jadi prinsip dasarnya itu sama. Ini kalau pemahaman kami standarisasi kebutuhan pokok pangan. Jadi kalau saya standarisasi kebutuhan pokok air gitu ya. Kalau standarisasi kebutuhan pokok air itu ada 4 elemen. Istilah saya itu PDKT. Jadi kalau PDKT itu kan, kalau bahasa gaulnya itu kan pendekatan gitu ya. Tapi kalau di bahasa saya itu P-nya itu produksinya bagaimana. Terus D-nya itu distribusi airnya bagaimana, kan begitu. Apakah itu ada kebutuhan yang lancar atau tidak lancar. Nah yang K-nya itu konsumsi. Jadi
konsumsi itu adalah kebutuhan masyarakatnya. Yang terakhir itu terjangkau. Nah, harapannya dari stabilitas harga itu ya terakhir itu terjangkau tadi. Dari 4 titik ini tidak ada yang saling dominan, tapi semuanya itu saling ketergantungan. Itu kalau di wilayah kami, di wilayahnya di PDAM. Di PDAM itu sendiri juga ada namanya jam puncak. Jam puncak itu jam kebutuhan yang kira-kira maksimal. Nah, dia ada kalau pagi itu antara jam 5 sampai jam 6 pagi itu kebutuhan puncak kami. Kalau sore itu jam 3 sampai jam 6 sore. Itu namanya kebutuhan puncak. Kembali kepada pokok dasar tadi, kalau kebutuhan pangan itu kalau lebaran, kalau Natal, tahun baru, kalau ada libur panjang itu saya anggap itu juga jam puncak. Kalau di Pak Hendra ini jam puncaknya kalau puasa Ramadan ini sama lebaran itu ya termasuk jam puncak. Itu wajar lah, wajar. Ya sama dengan distribusi air saya, kalau jam lebaran ya sama. Tapi syukur alhamdulillah sebetulnya kami ini selaku BUMD air minum di pemerintah daerah Kabupaten Madiun itu dalam rangka memenuhi kebutuhan air sehat yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Bagaimana masyarakat di kabupaten itu dapat menerima manfaat air sehat yang kami produksi itu tadi. Selanjutnya, bagaimana kaitannya PDAM dengan stabilitas harga? Jelas kami ada program juga Pak, ini juga saya kita aturkan. Program saya namanya program gratis. Jadi tahun 2022 ini kami juga ada program pelayanan gratis kepada masyarakat Kabupaten Madiun sepanjang ada jaringannya PDAM ya, jadi itu bisa dimanfaatkan. Selanjutnya kalau ada musola atau masjid yang ada jaringan, monggo kirim surat nanti pengurusnya untuk memanfaatkan layanan gratis. Jadi untuk fasilitas umum, mungkin ada makam, ada tempat-tempat ibadah atau apa yang membutuhkan layanan PDAM, itu bisa kami layani dengan gratis. Maksudnya ya untuk menekan tadi Mas, untuk paling tidak membantu titik-titik kaitannya stabilitas harga. Selanjutnya kami tidak ada kenaikan harga, tidak. Jadi nggak ada kekhawatiran lah ini udah orang, nggak ada. Jadi insya Allah tahun 2022 ini meskipun situasi ya semuanya ada lompatan kenaikan, insya Allah di tahun 2022 ini Perumda Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun tidak akan kami naikkan untuk tarifnya, tidak digratiskan aja. Maksudnya pasang barunya gratis itu. Monggo nanti dari seluruh anggota dari DP Ansor, kalau mungkin tempatnya belum ada layanan air bersih, kalau kami ada jaringan perpipaan, kalau mau manfaatkan monggo silahkan lah. Gratis itu Pak, gratis. Untuk khususnya DP Ansor. GP Ansor gratis, sahabat-sahabat. Dengarkan ya Pak. Ini yang Minumnya juga gratis. Nah, selanjutnya itu kalau yang dalam pipa Pak. Jadi PDAM itu 2 produk, yaitu yang pakai pipa itu yang ada meterannya itu. Yang kedua kami dalam tanda kutip itu sama dalam tanda kutip ya untuk mengurangi beban masyarakat. Saya ada produk ini Pak. Yaiki ini sudah di
sudah mengenal lah di Pak Anu aja sudah ada pakai, Pak Bupati sudah pakai Yoiki. Jadi Yoiki ini baru Pak. Jadi ini baru 2022 ini. Monggo kalau teman-teman PCNU ya, kalau ini GP Ansor ya. GP Ansor itu mau jadi agen, silahkan. Nanti di sini ada Mas Fahmi itu ya. Itu yang ngurusi juga nanti kalau mau jadi agen di wilayah-wilayah, kalau di Caruban beliau Mas Fahmi itu yang juga mendaftar jadi agennya. Yoiki ini juga ada. Jadi mungkin kalau daerah lain yang mau jadi agen kami persilahkan, nanti kita data. Nah nanti kalau modal, nah ini mungkin nek mboten kersa tak jawile mangke. Ya sahabat-sahabat perlu diketahui modal sudah disiapkan oleh Bank BBR. Jadi nanti biar bersimbiosis, nanti ada hubungan komunikasi yang baik, sinergitas yang baik ya antara paling enggak dari GP Ansor dengan para stakeholder BUMD maupun dari OPD itu bisa sinergitas bersama-sama dalam rangka kebaikan Kabupaten Madiun. Ya tadi kami sampaikan tadi dari beberapa hal yang terkait dengan PDAM. Jadi insya Allah kalau PDAM turut serta membantu dalam rangka meringankan kaitannya kebutuhan dasar ini. Air juga bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Kualitas kami insya Allah juga terjaga. Dari ini sudah ada SMI-nya, BPOM-nya maupun kelengkapan yang lainnya ini sudah teruji. Dan harganya, harga insya Allah kompetitif ya. Insya Allah kalau karena ini nawaitunya itu dalam rangka kebaikan kesejahteraan masyarakat, ya insya Allah ini terjangkau lah untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Siap bersaing untuk produk-produk lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kaitannya bagaimana tata kelola stabilitas harga pokok pangan. Ikut serta membantu stabilitas harga pokok pangannya Pak Indra menikah. Mohon mawon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan dari Dirut PDAM bahwa untuk membantu stabilitas harga pokok, salah satu produk PDAM adalah air minum mineral, yang dimana Dirut mempunyai program PDKT, produksi, distribusi, konsumsi, dan terjangkau. Tentunya bahwa harga-harga ini terjangkau oleh masyarakat Madiun, dan ini produk baru tahun 2022 baru dilaunchingkan. Mungkin sahabat-sahabat nanti bisa mensosialisasikan kepada lingkungan bahwa Madiun juga punya air minum yang sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya, sebelum kita lanjutkan, sahabat-sahabatku, mungkin dari sahabat-sahabat Auden yang ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber kami silahkan. Sambil menunggu itu bapak-bapak, ini monggo nyangkruan kemauan santai man, ngobrol pinter pada malam hari ini agar sahabat-sahabat juga mengerti bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan kenaikan lonjakan harga pokok ini, sahabat-sahabat bisa mendengarkan sendiri pandangan-pandangan dari Kepala Dinas Perdagangan yang notabene yang menghandle semua perdagangan di Kabupaten Madiun. Dan ini sambil menunggu pertanyaan dari para sahabat, Bapak Dinas Perdagangan, ini nanti sejak kapan dan kapan selesainya kenaikan harga ini? Apakah sampai nanti 1 tahun depan atau cuma 1 bulan ini Pak? Mohon itu dijelaskan kepada sahabat-sahabat itu. Terima kasih. Wah, ada aliran pertanyaan. Ya. Mungkin solusi dari kabupaten mungkin penekanan harga, walaupun
proporsional itu naik, tapi secara internal kabupaten bisa ditekan mungkin 20% atau 50%. Ya terjadi. Monggo. Iya, jadi di awal tadi kami sampaikan, jadi masalah kenaikan itu nggak selalu naik terus Pak, pasti akan mengalami penurunan. Sepanjang tadi yang kami sampaikan, hukum ekonomi tadi Pak. Jadi sepanjang itu permintaannya naik, barangnya nggak ada, penawarannya itu nggak ada, ya pasti tinggi yang itu gitu. Nah tinggal nanti kita bagaimana solusi, mungkin itu menjadi kita PR kita bersama ya, tidak hanya masalah pemerintah, namun pemerintah di sini memang dalam hal ini di dinas kami itu pun juga sangat selalu mengamati bagaimana nanti terjadi lonjakan itu kan sudah ada antisipasi. Bahkan ini juga merupakan salah satu bentuk kebijakan Pak Bupati ya, artinya nanti ada peran pemerintah di sini, peran Kabupaten Madiun itu membentuk tim yang namanya apa itu Pak tadi kemarin harga pokok dan ya apabila terjadi kelangkaan dan sebagainya itu ada di peran pemerintah bisa turun. Kalau menyangkut masalah bahan pokok itu mungkin melibatkan kami dengan ketahanan pangan, kemudian sinergi dengan pertanian. Kalau jadi di kami itu ada bahan pokok dan bahan penting. Barang penting itu ada Pak, barang penting itu termasuk BBM, LPG, pupuk, semen, besi. Nah itu masuk bahan penting. Nah itu hal-hal yang memang mungkin tadi Pak Dir PDAM menyampaikan strategis. Itu juga termasuk barang-barang yang strategis kan. Nah, itu Pak memang sudah diatur dalam regulasi mana yang dikatakan bahan pokok itu apa saja tadi ada 13 ya. Kemudian barang penting, nah itu ada tadi yang saya sebutkan. Itu. Kemudian ya solusinya seperti itu Bapak. Di kami pun nanti ada antisipasi semacam itu. Ada analisa. Kalau memang itu mengalami tren penurunan stok ketersediaan itu sudah menjadi satu lampu kuning kan begitu ya, bagaimana nanti kita menyikapi seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai itu sudah langsung berdampak ke masyarakat kan begitu ya, sudah ada antisipasi. Misalkan tadi disampaikan di kami itu ada namanya pasar murah, nah itu di situ subsidi, artinya pemerintah dalam hal ini Pemda Kabupaten itu beli barang sesuai harga pasar, tapi dijual kepada masyarakat yang memang terdampak. Nah, itu harganya disubsidi lebih murah. Nah, contoh yang selama ini memang pernah dilaksanakan itu ada beberapa program terkait juga lokasi desa-desa yang stunting ya, stunting kebetulan ini Pak Tony juga teman kami. Itu menjadi salah satu indikator yang mungkin menjadi tempat-tempat untuk dijadikan objek pada pasar murah. Salah satu indikatornya semacam itu. Jadi seperti itu. Kemudian perlu juga kami informasikan memang sinergitas seperti BPR, PDAM itu memang erat kaitannya dengan kami. Jadi kayak semacam ini tadi PDAM punya YOIKI. Kemudian BPR menyampaikan ada program-program relaksasi. Ini kalau di istilah perdagangan namanya misi dagang. Nah itu sinergitasnya. Itu misi dagang. Jadi di kami itu ada misi dagang Pak. Misalkan nanti dari bapak-bapak ini punya produk, ada teman-teman mungkin ada produk apa gitu ya, itu kerajinan misalkan, atau mungkin makanan olahan, ya. Atau mungkin apa Pak tadi yang bisa ini ya, itu kita ada program namanya misi dagang. Bahkan nggak cuma di wilayah kita, tapi mungkin bisa keluar. Kemarin itu pernah kita mengikuti misi dagang, tapi misi dagangnya program provinsi, kita ikut. Kita diberi kesempatan 2 pelaku usaha. Nah 2 pelaku usaha ini, yang satu kerajinan, yaitu wayang yang dari Pak Pencari ya, waktu Pak Joko ya. Wayangnya bagus, kebetulan wayangnya unik, itu dari kayu jati utuh, yang tipis kita itu banyak kayu jati. Kemudian yang satunya kopi. Jadi kita itu, nah ini mungkin informasi ya, kopi kita khususnya Kare itu kopi legend.
Betul. Itu di misi dagang ini anunya Pak Tony ini yang nanti bisa menjelaskan. Karena di sana mempertemukan antara jadi Provinsi Jawa Timur waktu itu misi dagang ke DKI. Jadi dari provinsi itu Pak Wagubnya Pak Emil Dardak yang mengantar, kemudian di sana ketemu langsung dengan Pak Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Nah Pak Tony cerita sama saya, Pak Anies Baswedan ini tidak kopi, tapi beliau itu sangat mengenal tentang kopi ini. Jadi kopi kita itu legend, katanya sejak tahun 18 berapa itu beliau bisa cerita seperti itu. Nah itu yang perlu memang bisa kita gunakan. Jadi kayak Pak PPR tadi menyampaikan, ini misi dagang Pak, ini misi dagang, termasuk program di kami. Dan kami juga nggak lepas dari perbankan sebetulnya, apalagi beliau ini tadi disampaikan UMKM, karena kami pun juga membina masalah UM, bukan KM tapi UM Pak ya, usaha mikro. Jadi kalau namanya kecil itu modalnya itu sudah 1 miliar ke atas, 1 miliar ke atas. Kalau di pemberdayaan UM itu yang khususnya mikro itu 1 miliar ke bawah. Itu. Karena saya pun juga nggak lepas dari beliau. Misalkan nanti ada program apa yang mau kita ini kan kasarannya ya, misalkan sekarang usul mau orang perbankan ini paling pinter. Karena panjenengan mau kredit, tambah nopo kan ngoten ya. Nah beliau sudah mengantongi sing usum iki, lek gak usum berarti ditolak gitu. Kan katanya. Nggih napa mboten Pak ya? Nah, nggih. Jadi orang perbankan itu punya kelebihan itu melihat apa ini yang prospek. Sarane usum layangan. Jauh ini gampang-gampang mau usum layangan. Lah panjenengan ya, damel napa kredit? Damel buat layangan. Wah, niku mungkin pun ACC-nya langsung cepat. Karena layangan lagi prospek. Tapi lek jenengan sing gak usum lah niku mungkin rada bulet lho. Banknya arep ngekei duit iki lek payu lek gak iso balekno apa ora. Lah, Pak, ini ilmunya beliau ini juga kita pakai. Katakanlah mungkin nanti sinergi dengan pertanian. Apa yang lagi musim ini? Nah, itu kita ngomong tentang pertanian. Pak pertanian nanduro iki, petani. Engkau pasca panen tugas kamu. Perdagangan. Apa perdagangan itu? Perdagangan loginya mempertemukan antara penjual dan pembeli. Itu perdagangan. Termasuk ya kan distribusi. Ya. Jadi sebetulnya ini tepat sebetulnya. Stabilitas harga ini kalau ngomong stabilitas memang luas Pak. Nah kebetulan memang, nah ini teman-teman ini juga sangat bersinergi dengan kami. Contoh PDAM tadi, dia ternyata sangat inovatif. Dia membuat unit usaha mengembangkan ini. Nah gitu ya. Nah, gitu. Artinya PDAM ini kalau dia bicara ngomong tupoksinya itu ya penyediaan air minum dalam pipa tadi Pak. Memang itu tugas. Namun beliau juga mempunyai inovasi bagaimana bisa mendapatkan keuntungan lain, membuka unit usaha. Nah ini, ya ini. Jadi ini dalam rangka juga memberikan tambahan kontribusi pendapatannya pemerintah kabupaten. Saya kira itu sedikit tambahan. Terima kasih kepada Dinas Perdagangan yang dimana sudah disampaikan bahwa solusi dan upaya Dinas Perdagangan adalah mengadakan pasar murah yang sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bahkan di desa stunting ya, kecamatan stunting yang bulan kemarin sudah di kecamatan itu sudah minyak murah yang harga 14.000, 13,5 kemarin. Tapi baik, walaupun belum maksimal secara kafah, dalam arti semua masyarakat kecamatan belum bisa merasakan, namun sudah berupaya. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Madiun sudah berupaya melalui Dinas Perdagangannya, yaitu produk-produk untuk memberikan suatu minimal mengurangi dari keresahan masyarakat di dalam hal harga minyak gorengnya. Dan dari PDAM sudah juga melangsingkan produk-produknya dalam upaya untuk meringankan tentang bidang
air minum yang sehat, yaitu dengan merek Joiki yang hari ini sudah memberikan support terhadap kegiatan kita semuanya, agar nanti kita live-kan ini bisa masyarakat mengetahui bahwa masyarakat Madiun, bahwa Madiun pun juga punya produk air minum. Jadi jangan ambil di mana, ambil aja di Madiun sendiri ada. Ya, cintailah produk dalam negeri. Joiki. Iya ya. Mungkin di satu sisi kita dialog, satu sisi kita marketing. Mudah-mudahan dengan presentasi laba bisa dimasukkan ke GP Ansor, GP Ansor. Entah itu 0,0001%. Ngatain gini. Ya monggo. Ini kebetulan saya ingat Pak. Ini kebetulan binaan kami UMKM itu kok yang ada itu saya ingat saya baru Fatayat ya. Dari Ansornya kok enggak ada ya. Monggo lho. Ini belum atau masih gagal jalan? Artinya masih upaya bernomor itu masih produk-produk mandiri, belum bisa kita komunikasikan, belum bisa komunitaskan, masih mandiri. Ada yang tukang internasional juga ada di sini Pak. Jadi gini ya, di kami itu kan ada bidangnya ada pemberdayaan UM, usaha mikro ya. Nah itu kita bisa memberikan fasilitasi itu bisa mungkin memberikan pelatihan, sing panjenengan butuhkan apa, kemudian fasilitasi permodalan, tapi dengan syarat kan gitu ya. Artinya nek korupsi apa-apa jalur modal kan tidak mungkin ya, artinya harus sudah jalan dulu. Nah itu kemudian dari situ juga nanti kita standarisasi itu ada SMI, kalau nanti makanan minuman itu ada halal, kemudian ada BPOM, PIRT lah seperti itu. Nah kemudian di situ nanti ada klasterisasi nanti dibentuk yang kelompok ini yang bersimbiosis mutualisme. Contohnya begini, misalkan ada yang bikin, kalau memang makanan ya, ada yang masak, nah kemudian ada yang kemas, nah kemudian jadi saling ini nanti apa fungsinya, bisa kita bina untuk membuat koperasi misalkan gitu, itu fungsinya. Nah nanti kalau sudah handal, berstandar, terfasilitasi dengan baik, tugasnya adalah bidang perdagangan, bagian dodolan, nawak-nawani. Nah seperti itu, misi dagang jalan. Nah makanya harapan saya nanti Fatayat sampun, tinggal nanti Mungkin ada yang mau menanyakan, monggo sahabat. Misalnya kalau yang nilainya angka cukup dia harus sertifikat tanah dan lain-lain. Barangkali kalau Bank Madiun ini punya sesuatu yang berbeda terkait persyaratan, karena tadi sangat indah sekali soal relaksasi debit, itu saya kira menarik karena relaksasi itu kan kemarin berlaku di saat pandemi. Nah sementara ini kan transisi pandemi menuju endemik ini kan, dan ternyata masih ada relaksasi itu kan, ini sebuah kabar gembira bagi yang suka menjadi debit ya. Dan monggo nanti, dan barangkali nanti di Bank Madiun punya syaratan yang cukup ringan dibanding bank-bank konvensional, karena sebagai warga Madiun kan yang dibutuhkan adalah kemudahan akses, kemudian bagaimana bunga juga nggak terlalu tinggi, dan
itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana kita berani berspekulasi untuk melakukan usaha-usaha. Kembali yang perdagangan juga lagi terkait operasi pasar tadi kapan kira-kira ya. Terus kemudian kita juga penasaran Pak terkait setelah harga kemarin 14.000 itu terjadi, itu kan akibat kelangkaan minyak ya, kelangkaan. Akhirnya ketika pemerintah mencabut standarisasi harga 14.000, kok di toko-toko modern kok pada muncul. Nah itu ya nopo ceritani pun mboten nggih. Sekar semanten matur suwun. Monggo Pak. Ini yang berhak menjawab adalah Dinas Perdagangan, di mana harga-harga minyak pada hari ini upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, yaitu pasar murah yang kemarin di bulan kemarin atau bulan Desember itu ya Pak, yang dilaksanakan itu di minyak murah dengan harga 13,5 per kilogramnya. Dan ini kapan yang ditanyakan? Dan kedua, harmelo mengarah daftar. Itu salah satu warga yang belum merasakan pasar murahnya itu Pak. Karena juga dilaksanakan di Kecamatan Geger, itu Kecamatan Geger Pak, tapi belum merasakan. Atau memang telat keturun nggak tahu Pak. Dan ini mohon kejelasan yang benar. Ini kelangkaan minyak, yang hari ini, apakah itu memang sudah dimanfaatkan dan sebagainya? Itu yang tahu kan stakeholder masyarakat kan, tinggal melihat berita fenomena yang di televisi. Bahkan hari ini di ibu besar-besaran turunkan presiden dan sebagainya. Dan itu untuk apa juga pengaruh dari kenaikan harga pangan dengan yang notabene minyak dan sebagainya. Itu monggo Pak Dinas. Matur nuwun, terima kasih. Kalau ngomong minyak goreng itu sebetulnya dampaknya nasional ya, semuanya. Jadi kemarin kita tahu pada saat pemberlakuan HIT yang kemasan yang di awal, yang 14.000 itu kita pun juga sudah melaksanakan langsung waktu itu ya, artinya distributor. Kita sempat mulai kapan itu Pak Tony? Mungkin dibantu mulai bulan Februari ya, kalau nggak salah Februari sampai dengan dicabutnya kebijakan itu, kalau nggak salah tanggal 16 Maret itu sudah total 35.000 liter Pak. Itu langsung, jadi distributornya itu langsung ke beberapa desa. Kemudian karena sudah kebijakan ini menjadi dicabut, artinya HET terhadap kemasan dicabut karena dipandang oleh pemerintah itu diberlakukan harga keekonomian, artinya diserahkan pasar. Kemudian diberlakukanlah yang namanya subsidi yang minyak curah itu di HET kan menjadi 14.000. Nah, minyak curah saat ini itu memang masih jalan ada itu. Namun itu terkendali langsung pemerintah pusat melalui provinsi Pak. Jadi kemarin sudah terjadi di beberapa pasar itu. Jadi memang segmennya minyak curah ini untuk pedagang ya, pedagang kecil. Artinya di situ belinya kan modelnya langsung dari tangki ditaruh di jerigen gitu. Itu mungkin untuk segmen, sekali lagi segmen pada masyarakat yang memang perlu disubsidi. Nah itu juga harus kita bijak Pak, kita bijak. Kalau kita mampu, kenapa sih kita harus berstatus subsidi kan gitu ya? Karena kalau nanti terlalu banyak, memang subsidi itu banyak kan, itu jadi indikator berarti tingkat kemiskinannya tinggi kan gitu. Padahal itu kenyataan itu kan enggak ya, belum tentu gitu loh, belum tentu. Jadi kalau memang ngomong barang bersubsidi ini kadang-kadang pemahaman, nah ini yang perlu Bapak-bapak mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat ya. Subsidi itu sebetulnya pemerintah itu membantu sebagian Pak, harapannya nanti bisa terentas sehingga dia bisa mandiri dan subsidi itu sudah tidak ada lagi, seperti itu.
Itu yang memang. Terus kemudian mungkin sekaligus menjawab tadi, bagaimana sih kita melakukan operasi pasar tadi ya? Kapan sih kan gitu ya? Nah, itu ada indikatornya, ada indikatornya. Salah satu mungkin contoh indikator adalah kalau memang itu menjadi berita dan keluar masyarakat itu atas berita media dan sebagainya. Kemudian memang ada ketetapan dari Pak Bupati misalkan, oh ini dikatakan darurat, nah itu baru dilakukan operasi pasar. Tapi kalau operasi pasar di sini hanya mencukupi kebutuhan mau lebaran, nah, nanti itu juga satu ribut ya. Nah itu nanti mungkin kita perlu bijak dalam hal ini ya, bijak, karena kalau dikatakan semuanya ya pengen ya dibantu, apalagi dikasih gratis kan ya, gratis. Tapi itu kan tidak ya, artinya bahwa masyarakat kita itu harus berkembang dan syukur-syukur sudah tidak ada lagi yang disubsidi atau bahkan mungkin dibantu. Harapannya kan itu menjadi satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang berhasil. Saya kira dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Dinas Perdagangan. Mungkin pertanyaan kedua terkait dengan perbankan ya, syarat-syarat yang perlu disiapkan oleh warga yang mudah dan aksesnya yang mudah, terus cabang-cabang di kecamatan itu mana saja, mungkin sahabat-sahabat belum tahu. Mungkin seringnya ini hutannya di BRI mungkin, jadi BBR belum tersentuh sama sekali mungkin, ya mungkin belum tahu. Mungkin bisa dijawab oleh Direktur BPR Kabupaten Madiun. Ya, matur nuwun. Tadi saya sedikit seruing dengar kalau kredit tanpa angsuran kan. Gak ngangsur belas lah biasa. Surprise. Lah makanya sing joli uangnya penabung dan deposan sistem kan. Iki sing mumet direkturnya nih harus ditanya. Nggih. Nah, biasanya kan KTA kredit tanpa agunan, berasal ke kredit tanpa angsuran kan ya. Prinsipnya nggak Bapak, kalau dengan BPR kami pemegang kebijakan itu kan lebih dekat ya dari kami nanti dari direksi kan bisa menetapkan beberapa hal, misalnya ada kekhususan. Itu bedanya kalau dengan bank-bank yang mungkin Bapak bilang bank konvensional itu secara umum ya bank umum ya. Karena kalau bank umum kan produknya jelas A ya A udah, pelaksananya akan bilang Pak syarat ketahuan seperti ini. Kalau dengan kami nanti ketika ada misalnya kekhususan, katakanlah misalnya pihak GP Ansor Pak punya program seperti ini, yuk kita MOU aja deh. GP Ansor juga mungkin erat kaitannya dengan PCNU dan sebagainya. Di situ mungkin ada masjid-masjid NU, takmir masjid. Nah itu uangnya ditabung kemana Pak? Disimpan di mana? Ya dong ditempatkan di kami. Nah, misalnya ya, kan kerjasamanya kayak gitu. Nanti kemudiannya Pak, ya kemudiannya mungkin bisa jadi akan lebih dipermudah karena kita meyakini komitmen masing-masing pihak dari GP Ansor atau mungkin PCNU gitu ya. Maksudnya gini Bapak, yang penting bahwa bank harus meyakini kredit yang atau uang yang untuk kredit pada nasabah atau debitur itu dibayar lunas dengan ketentuan tertentu, misalnya bunganya jangka waktu. Prinsipnya kan itu aja Pak, mengenai masalah persyaratan, agunan dan sebagainya itu standar aja. Tapi ketika kita mungkin membuka dirinya dengan komunitas dan kita bisa ada MOU kerjasama, imbal baliknya apa sih? Bahkan mungkin ketika Pak ini kita MOU GP Ansor kita dikasih bunga yang lebih lunak, saya jamin semua anggota GP Ansor pasti tertib bayarnya. Nah ada keyakinan. Ya oke, silahkan gunanya seperti apa atau kita permudah. Terus kami juga minta imbal balik Pak, mbok ya ini kan kita dibantu dong, masjidnya NU kan banyak tuh takmirnya, nanti di mana sih menabungnya? Kalau di bank disimpan, masa disimpan di rumah? Nah ini kan potensinya sangat besar. Itu sebagai satu komitmen bahwa nanti Pak tabungannya nanti bisa untuk apa saja. Kalau yang sewu ada yang sensitif bunga, mungkin Pak bunga nggak usah 0 aja, tapi kita kalau misalnya ada kegiatan
ada yang disupport dalam bentuk proposal. Nah itu kan kita bisa ekuivalen nanti bunganya sekian mungkin jutaan, untuk tabungannya kita ekuivalenkan dengan support kita. Nah, bayangkan kalau satu Madiun semua masjid hasil mungkin infaknya, mungkin segala satu uangnya itu kasnya di Bank Madiun semua. Nah ini salah satu bentuk komitmen. Berarti kalau gitu nanti gimana Pak, kalau butuh kita anggota kita ya bisa aja kita permudah syaratnya. Kalau standar semua bank sama sih Pak ya, ada KTP, ada dan agunan dan sebagainya. Tapi kalau itu komitmennya didasari MOU yang jelas, pasti ada tanggung jawab, ada jaminan. Dalam kutip jaminan itu bukan barang, dijamin Pak ini pasti lancar, ini seperti ini, karena kita punya komitmen dengan Bank Madiun, banknya kita sendiri, banknya milik Bank Madiun. Nah itu tentunya bisa dituangkan di MOU seperti itu, akan lebih bisa bersinergi dan lebih mudah. Misalnya ada si A, Pak nyun sewu, ini kok Bapak A bayarnya kurang. Nah, kan teman-teman sendiri yang ingatkan, Mbok Yao jangan gitu kan, ini banknya dewe dan sebagainya, pun bisa berpengaruh pada lainnya. Nah itu nanti bisa Pak kita create seperti itu, kan lebih mudah untuk kita atur. Ngatur nggih Bapak nggih? Ngatur nuwun. Itu tentu dari Bank BPR pun punya solusi, tapi tidak ada tanpa ansuran, tapi tetap ada ansuran. Itu sahabat-sahabatku, ya, jangan mengharapkan bahwa kalau pinjam tanpa ansuran, ya. Kalau pinjam hari ini besok dikembalikan boleh lah Pak ya, ya bahwa 10 juta besok 2 hari lagi dikembalikan tanpa bunga Pak ya, mungkin ya. Oke, itu solusi penyampaian dari Direktur Bank Bank Daerah Madiun, yang mudah-mudahan memberikan suatu masukan kepada sahabat-sahabat, dan juga nanti lupa dari produk PDAM pun juga sudah dilaksanakan pada hari ini. Mungkin sahabat-sahabat bisa menjadi agennya dari PDAM, bisa mendaftarkan diri kepada Bapak Direkturnya sekalian. Malam hari langsung ketemu ini atau besok terserah. Itu sahabat-sahabat yang berkompeten silahkan untuk menghubungi beliau. Mungkin ada yang lain dari sahabat-sahabat yang ingin menanyakan, monggo sahabat. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PAC Geger, terkait stabilitas harga pokok pangan. Ini hal ini kan sudah menjadi isu nasional. Ya, itu langkah-langkah apa saja? Ini kan kaitannya dengan proteksi harga pokok pangan. Langkah-langkah apa saja yang sudah ditentukan pemerintah untuk terkait hal tersebut, untuk menekan harga pokok pangan, terkait untuk produksi. Karena kalau kita mengingat hukum ekonomi, semakin permintaan semakin tinggi, maka harga otomatis juga mengikuti permintaan tersebut. Mungkin satu itu. Terus yang kedua terkait dengan usaha yang air minum BioIGI. Nah ini untuk gerakan pemuda Ansor ini, terutama khususnya yang ada di Geger ini, kita punya potensi anggota yang cukup banyak. Mungkin dari awal sampai hingga tahun 2002 ini yang terdaftar mungkin sekitar kurang lebih 1000, mungkin insya Allah ada yang dari mulai ikut Jikatan awal sampai dengan di 2022 ini. Dengan potensi yang besar tersebut, kemungkinan kalau kita bermerger air minum ini, kemungkinan ada potensi pasar di gerakan pemuda Ansor tersebut. Ya. Terus terkait air minum ini, apakah brand BioIGI bisa dimergerkan? Misalkan dari gerakan pemuda Ansor mempunyai brand yang untuk mengangkat internal kita, misalkan air minum gerakan pemuda Ansor, apakah itu bisa dilakukan atau seperti apa? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menarik sekali pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti kita batasi dengan durasi waktu ya, sahabat-sahabatku, agar tidak terlalu malam. Kasihan dengan bapak-bapak kepala dinas dari ini. Pertanyaan pertama, Pak, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan itu dari Dinas Perdagangan, nanti yang dilanjutkan dengan dari PDAM, yang dimana sahabat-sahabat Ansor ternyata sahabat-sahabat itu khusus di PAD Geger pun ada 1.000 pasukan, kurang lebih 1.000 pasukan kader Ansor Bangsal di sana. Dan itu yang tercatat ya. Itu yang tercatat, yang belum tercatat masih ada Pak, yang goib-goib itu. Tapi, nah, upaya apa dan bisakah? Ya bisakah? Yo iki itu di-blending oleh gerakan GP Ansor. Ditambahi GP Ansor untuk memberikan suatu sinergisitas terkait dengan hubungan multi saling menguntungkan. Terkait dengan langkah-langkah, mungkin Bapak dari Dinas Perdagangan yang bisa menjawab ini. Monggo. Terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan upaya-upaya kami adalah kami melihat tren melalui harga di 9 pasar. Indikator kami adalah 9 pasar daerah. 9 pasar daerah itu kalau di wilayah selatan itu mulai dari Dropok, kemudian Pakotan, jadi memang relatif besar. Kemudian Sambirejo ya, Sambirejo kalau wilayah ini, kemudian ke sana pasar Caruban Baru, kemudian pasar Sayur, terus pasar Dumus. Nah, enggak ada pasar Ratan kecil ya, Ratan kecil. Itu 9 pasar. Nah, dari situ tren itu kalau memang mengalami penurunan, nah itu kita berupaya bagaimana pasokan yang mengalami penurunan stok ketersediaan tadi kita upayakan untuk ini. Namun itu pun mungkin bisa jadi sulit. Contoh yang tadi kami sampaikan di awal, cabai misalkan. Cabai itu kita tahu di musim hujan itu sulit panen. Nah, otomatis kelangkaan itu karena faktor produksinya. Kemudian gula katakanlah. Gula itu kalau enggak musim giling kan enggak banyak. Kalau musim gilingnya sudah lama mendekati mau musim giling lagi, pasti gula itu kadang-kadang mengalami penurunan stok, sehingga selalu karena stoknya tipis, penawarannya sedikit, permintaannya besar. Nah, itu ekonomi berlaku lagi. Jadi langkah kami nanti tetap bagaimana berupaya yang memang itu bisa kita laksanakan. Artinya kayak cabai tadi ya nggak mungkin ya Pak ya, karena produksi nggak ada gitu loh. Karena produksi gula itu juga sulit. Namun untuk yang lain itu kita upayakan bagaimana pemasok atau apa ya yang suplai ke kita, yang mungkin barang itu memang tidak ada di Kabupaten Madiun. Itu kita lakukan koordinasi nantinya terkait contoh misalkan dengan pertanian maupun dengan ketahanan pangan, karena memang kita harus bersinergi masalah itu. Saya kira itu nggih Pak dari Meker tadi. Ya, itu kan nanti ada tim Pak ya, tim ya dari kami itu tim Satgas Pangan ya. Jadi kalau policy itu tentunya kita memberlakukan, kalau memang itu ada pemberlakuan HET, ya kita mengikuti HET Pak. HET itu kan dari pusat kadang-kadang, dari pusat. Kalau kita yang memberikan HET itu nggak ada, artinya pemerintah kabupaten di sini mungkin kebijakannya adalah memberlakukan pasar murah, memberikan subsidi. Itu. Saya kira itu nggih Pak. Itu penyampaian dari Dinas Perdagangan terkait dengan langkah-langkah untuk menghadapi solusi kenaikan harga pokok, yang dimana untuk mengkontrol terkait dengan pasar
pasar tradisional, harga-harga pokok yang dimana stok itu kalau memang habis dan permintaannya tinggi, upaya pedagang akan menstabilkan stok itu agar bisa stabil, kebutuhan masyarakat bisa tercukupi. Itu langkah-langkah dari Dinas Perdagangan. Pertanyaan yang kedua untuk Bapak Direktur PDAM yang terkait dengan bila mana sahabat-sahabat jadi agen yang notabene marketingnya sudah disampaikan oleh sahabat bahwa sahabat Geger punya 1000 pasukan gitu. Apakah itu bisa menjadi syarat menjadi agen? Nanti Pak, monggo Pak. Langsung saya jawab matur suwun dulu. Jadi kami secara kelembagaan terima kasih ini apa yang disampaikan dari Ketua Sekretaris dari BAC Geger Pak Sinten ya, Pak Anton, matur suwun Mas Anton, itu aja ya. Yang jelas kami kalau pengen ada penambahan gitu ya, penambahan logo, memang ada mungkin kuota permintaan seperti mungkin yang baru masuk ke kami itu Inka itu juga sama, ada permohonan khusus yang ada penambahan logonya Inka. Kemarin memang barusan tawar-menawar kaitannya jumlah kuota yang dibutuhkan kan begitu. Kayak di sini ini ada logonya juga Kampung Silat kecil ini. Ini juga ada, jadi ini kan mewakili pemerintah daerah. Kami juga sisipkan di sini juga bisa. Jadi yang jelas kalau jawaban pertama itu bisa, cuma nanti kuotanya bagaimana kan begitu. Terus pemanfaatannya, kalau idealnya kalau ada penambahan khusus itu kan untuk anggota secara pribadi, maksudnya dalam untuk namanya di Ansor namanya atau NU itu masih lazim dalam arti transaksinya masih wajar, tapi kalau untuk ke masyarakat nanti kan repot kan begitu. Saya secara pribadi itu ya tidak masalah nanti kalau kuota itu dalam tanda kutip untuk kecukupannya bisa, maka kami bisa kami lakukan. Yang jelas kalaupun tidak pun ya saya berharap bisa jadi agen saya lah gitu dari mana Geger tadi. Ya nanti kan Caruban sudah kok, ini Caruban sudah ada. Nanti Geger itu tidak apa-apa, ditambah lagi. Terus mungkin kaitannya kok pertanyaannya aneh. Jadi kalau saya ini kan kerja di unsur pendingin Pak, air gitu. Pendingin, jadi insya Allah kaitannya kami sudah merasa terhormat sekali bisa duduk di sini. Ini kan Lebaran Pak, Lebaran mungkin kenangan-kenangan dari kami ada paket sembako untuk teman-teman di Ansor. Mungkin nggak terlalu banyak Pak, 100 paket gitu. Mungkin itu sebagai pendinginnya, wes nggak usah. Ini urusannya Pak Menteri Keuangan aja pusing, apalagi yang jawab Pak Indra. Itu mungkin dari kami, matur suwun dari Pak Anton Geger. Monggo nanti koordinasi ke kantor, mungkin yang lainnya kalau bisa bersinergi, mungkin kalau syukur-syukur Kabupaten Madiun atas namanya IP Ansor Madiun, yang begitu kan lebih luas gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kasih mungkin karpe kan umpamanya jaminannya KTP ini atau KTA itu bisa ora SK. Sing pusing itu Pak Ben. Mungkin itu ya dapat kami sampaikan. Monggo Pak Ben. Mohon izin lanjut. Ini sepertinya saya ikut-ikutan mungkin jadi pendingin juga ya. Oke, nanti kami koordinasi lebih lanjut terkait paketnya. Nanti koordinasi lebih lanjut dengan Pak Dirut PDM karena sudah
Tadi bisik-bisik masalah pendingin tadi ya. Insya Allah kita perhatikan. Kemudian tadi Bapak menyikapi adanya syariah ya, bank syariah. Memang BSI itu kan gabungan 3 bank syariah ya, Mandiri, BNI dan BRI Syariah. Yang notabene miliknya Himbara, himpunan bank milik negara. Artinya kan bank utamanya konvert ya Pak. Kemudian sepertinya itu anak perusahaan punya syariah. Jadi prinsipnya kalau bank konvensional itu kan mengikuti operasional bisnisnya, mengikuti ketentuan peraturan undang-undangan. Kalau syariah cenderung ke syariat Islam. Nah, kalau kami ditanyakan bagaimana terkait BPR dan sebagainya, mungkin Pak, sangat dimungkinkan ketika misalnya pemerintah Kabupaten Madiun misalnya Pak ya, untuk membuat lini bisnis lagi punya BPR syariah, dimungkinkan Pak. Kalau tetangga dekat kami di Magetan, di Ngawi itu BPR-nya syariah Pak. Nah, itu kan jadi asosiasinya berbeda dengan kami. Mereka juga secara operasional berbeda, tapi sama-sama diawasi oleh OJK. Sama-sama. Nah, jadi kalau kami Pak mungkin enggak kami BPR Kabupaten Madiun berubah menjadi syariah? Ya, saya harus bilang ini mungkin, tapi kan perlu proses dan sebagainya, pertimbangan maksudnya. Akan lebih mungkin memungkinkan lagi kalau bikin baru syariah, karena prinsipnya kalau konvensional itu kan sifatnya lebih heterogen ya, lebih bisa dilaksanakan oleh siapapun juga. Sementara kalau syariah itu harus mengikuti syariat Islam, mungkin tidak bisa masuk semua. Nah, kaitannya sama itu sangat bijak apabila kita jalan juga konvensional tapi juga punya ini syariah, itu lebih bijak seperti itu. Tapi ini bukan kapasitas saya untuk memberikan itu, karena nantinya pemerintah Kabupaten Madiun ketika membentuk pun pasti akan didasari pertimbangan-pertimbangan. Seperti halnya Himbara ini yang Mandiri, BRI, BNI punya unit syariah, ternyata di merger juga menjadi BSI. Nah, itu pasti pertimbangan untuk penguatan ekonomi syariah, tapi kan tetap ada juga konvensionalnya kan Pak. Nah, itu secara lebih luas, tapi secara fokus dan perhatian yang syariah kan ada. Ini masalah prinsip kalau itu kan Pak. Kalau masalah prinsip kan ya kita serahkan pada masing-masing nasabah, masing-masing konsumen, dan itu pilihan juga. Misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah ini menurut apa itu membentuk lagi juga pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan. Gitu nggih Bapak? Matur nuwun. Terima kasih. Tentu ada solusi dari Direktur BPR. Tentunya harapan juga ingin menjadikan bank itu syariah, tapi itu bukan kapasitas direct untuk membentuk bank syariah di bank daerah Madiun. Itu sahabat-sahabat pikir, karena kita dibatasi dalam waktu malam hari ini. Sebelum kita akhiri Bapak-bapak, mungkin menggunakan saran statement untuk masyarakat Madiun agar nanti bisa didengarkan oleh masyarakat Madiun secara live, bahwa dari Dinas Perdagangan mempunyai saran dan statement untuk stabilitas pangan dan sebagainya. Mohon memberikan statement Ibu untuk sebelum kita akhiri. Untuk saran, saran untuk secara umum kepada masyarakat dalam khususnya ini menjelang Lebaran, tolong untuk yang penting itu jangan panik buying, sudah jangan panik buying. Insya Allah semuanya ada, khususnya itu barang pokok, karena peran pemerintah di sini sangat penting. Jadi kemarin itu mungkin panik buying itu yang jadi juga salah satu permasalahan. Sing tenang. Insya Allah kalau namanya butuh itu, kebutuhan itu pasti cukupi. Beda dengan apa istilahnya, nuruti keinginan. Ya, saya kira itu mungkin dari kami. Oke, terima kasih. Itu diwakili oleh dari Dinas Perdagangan terkait dengan statement dan saran untuk warga masyarakat Madiun bahwa jangan panik buying untuk masyarakat Madiun terkait dengan harga pokok yang hari ini semakin melonjak dan belum turun-turun. Mudah-mudahan doa kita semuanya pada
akhir bulan ini bahkan kita berdoa harga pokok segera turun. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Terima kasih Bapak Dinas Perdagangan, kepada Bapak Dirut BDM, kepada Dirut BPR Kabupaten Madiun. Terima kasih pada Markari Nadir, mudah-mudahan manfaat barokah di dunia. Terima kasih sahabat-sahabatku, demikianlah dialog pada malam hari ini yang mempunyai tema stabilitas bahan pokok di Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahumma biqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon untuk berdiri, kita menerima kenang-kenangan dari kami. Indonesia miladi anta ummanul faqoma kullu maya ika yauma qawmi hayya qawmimama kullu maya ika yauma qawmi hayya qawmimama. Pusatkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusatkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman.